Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penderita GERD, anxiety, asam lambung dimanapun Anda berada. Semoga di bulan Ramadan ini bisa memberikan berkah yang luar biasa untuk teman-teman semua, supaya diberikan kesembuhan, supaya diberikan semangat untuk melawan penyakit GERD, anxiety ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya ingin kembali bercerita sekaligus membagikan sedikit-sedikit tips lah untuk mengatasi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang apa sih sebenarnya penyebab GERD ini hadir ke dalam diri kita, ataupun apa sih sebenarnya pencetus GERD ini yang terjadi di dalam diri saya, mungkin juga teman-teman yang sedang merasakan. Karena kenapa teman-teman? Karena kebanyakan dari kita itu tidak menyadari faktor apa sih yang menyebabkan hadirnya penyakit GERD, anxiety ini, sehingga itu yang membuat kita sulit untuk menghindari penyakit GERD ini. Jadi yang saya ingin ceritakan ini adalah pengalaman saya teman-teman, dan saya sering sharing juga sama teman-teman di tatap muka langsung, teman-teman di lapangan. Dari sekian banyak teman-teman penderita GERD, anxiety yang saya temui, jadi semua itu menyimpulkan hal yang sama. Jadi dalam garis besarnya itu kurang lebih ya sama dengan yang saya rasakan. Nah, yang saya rasakan seperti ini teman-teman. Sebenarnya apa sih pencetus GERD, anxiety, dan asam lambung itu hadir ke dalam tubuh kita? Dan itu menurut saya hal pertama yang menyebabkan hadirnya GERD, anxiety ke dalam tubuh kita itu adalah, nih saya sudah catat. Nah, yang pertama ini adalah depresi. Nah, ini yang kerap kali tidak kita sadari. Kita biasanya itu gimana ya, tidak menyadari bahwa kita itu sedang depresi. Dan kalau saya pada waktu itu memang saya sadar bahwa saya itu memang depresi, cuman saya tidak sadar kalau depresi itu bisa mengundang penyakit semacam ini ataupun penyakit semembosankan ini. Jadi begini teman-teman, penjelasan yang mungkin bisa saya rangkum ya, dan ini saya jelaskan dengan bahasa saya secara awam. Kondisi emosional batin dan jiwa kita yang sudah tidak bisa lagi dikontrol karena situasi kondisi keadaan tertentu, itu membuat batin dan jiwa kita tertekan dan menahan. Entah itu menahan rasa sedih, entah itu menahan rasa kecewa, dan jika itu terjadi terus-menerus teman-teman, maka yang terjadi, ruang penyimpanan itu akan penuh. Jadi jiwa dan batin kita itu punya kapasitas teman-teman. Dan apa yang terjadi ketika kita sering menahan dan akhirnya melebihi kapasitas jiwa dan batin kita itu? Nah, akhirnya muncullah gejala-gejala fisik yang timbul sebagai indikator emosional yang meluap-luap atau gejolak emosional yang terjadi di dalam batin dan jiwa kita. Dan gejala itu nyata teman-teman, gejala itu munculnya nyata. Gejolaknya ada di pikiran kita, tapi itu memunculkan gejala-gejala yang nyata. Itu timbul di fisik tubuh kita. Nah, kenapa? Ya karena tubuh dan jiwa itu kaitannya sangat erat teman-teman. Kebanyakan dari kita itu kan susah untuk terbuka, susah untuk jujur, susah untuk mengakui atau menceritakan kepada orang bahwasanya kita itu sedang depresi. Nah, kebanyakan dari manusia itu susah untuk mengungkapkan hal itu. Mungkin alasannya adalah belum menemukan orang yang tepat. Tapi tidak jarang yang gagal atau tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud atau tempat ataupun orang yang nyaman untuk meluapkan emosinya. Sehingga muara terakhirnya adalah memendam emosi. Memendam emosional tersebut itu jadi pilihan yang sering kita lakukan. Karena terlalu sering memendam atau mungkin terlalu besar yang dipendam, akhirnya tubuh yang menjadi korban teman-teman. Dan jika semua itu sudah terjadi, maka akan hadirlah penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan ketika penyakit ini sudah berhasil masuk ke dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi? Kita penderita GERD, yang akan terjadi adalah penurunan kualitas hidup teman-teman. Nah, ini yang sangat menyakitkan teman-teman. Kebahagiaan, kegembiraan, semua tentang hal-hal yang menyenangkan itu serasa jauh dari diri kita teman-teman. Detik demi detik, waktu demi waktu yang kita lewati itu rasanya selalu aja seperti di dalam tekanan. Dan itu yang membuat penyakit ini sangat membosankan teman-teman. Dan akhirnya pun rasa cemas, rasa panik, rasa takut mati, rasa apalah semua rasa-rasa negatif itu menjadi teman sehari-hari. Dan itu adalah titik-titik terberat yang saya rasakan teman-teman. Dan apa saja yang saya lakukan? Yang saya lakukan yang banyak teman-teman. Banyak sekali.
sebanyak sensasi yang ditimbulkan oleh GERD ini. Ada hal konyol, ada hal yang ya intinya banyak lah teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang diberi kesembuhan dan saya pun bisa bercerita ke teman-teman. Tujuan saya supaya ketika teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung ini menonton video saya, itu semangatnya jadi terbakar, termotivasi bahwa hari dimana kesembuhan itu memang nyata. Hari kesembuhan itu memang akan datang. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan bercerita bagaimana hari dimana kesembuhan itu tiba, seperti apa sih tibanya hari kesembuhan itu. Nah, jadi yang saya rasakan itu teman-teman, pada hari dimana kesembuhan itu tiba, rasanya itu benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Matahari terbit, tiupan angin, bahkan daun yang jatuh itu pun menjadi hal yang sangat menarik. Dan ini sangat berbanding terbalik sekali dengan pada saat saya masih terpuruk di dalam GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan intinya detik demi detik dan hari demi hari setelah kesembuhan itu menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan putus asa. Hari kesembuhan itu nyata adanya teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti akan pasti merasakan datangnya hari kesembuhan itu. Dan sekarang bagaimana sih datangnya hari kesembuhan itu, atau seperti apa sih hadirnya? Jadi seperti ini teman-teman. Kesembuhan itu ya hadir sama halnya dengan penyakit ini datang. Bagaimana penyakit ini datangnya? Ya, jadi pengalaman saya itu seperti ini teman-teman. Penyakit ini datang secara diam-diam. Saya tidak tahu pasti kapan penyakit ini datang ke dalam diri saya. Kalau disuruh saya menyebutkan tanggal, hari, jam, saya tidak tahu teman-teman. Yang saya tahu hanya semakin hari semakin muncul gejala aneh-aneh yang terjadi di dalam tubuh saya. Itu yang saya rasakan teman-teman. Sampai pada akhirnya saya pun terpuruk dan akhirnya terjebak di dalam penyakit GERD dan anxiety ini. Apakah saya langsung begitu saja menyadari kalau saya terkena GERD? Enggak teman. Itu butuh proses waktu dan itu tidak instan. Saya tidak langsung mengetahui bahwasanya saya ini terkena GERD. Ya saya bingung aja waktu itu, saya ini sakit apa. Ya saya kesana kesini juga kan. Bahkan saya tuh belum tahu GERD itu apa. Jangankan mengetahui kalau saya ini sakit GERD. Saya aja enggak tahu GERD itu apa kan. Nah, akhirnya waktu demi waktu berjalan, saya pun menyadari bahwa saya itu sakit GERD itu sakit ini begitu kan. Nah, sama teman-teman, sembuhnya pun seperti itu. Sembuhnya pun seperti itu teman-teman. Dan di situ juga kembali, jikalau seandainya saya disuruh menyebutkan hari, tanggal, jam berapa saya itu sembuh, ya saya tidak bisa teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkan itu. Hanya saja yang saya ingat, rasa cuek dan bosan akan sensasi saya bilang ya. Sensasi yang terus-terusan datang. Akhirnya membuat saya capek dan bosan. Tapi saya tetap berusaha untuk sembuh. Saya bosan dengan sensasinya, tapi saya tetap berusaha untuk sembuh. Seperti itu teman-teman. Dan akhirnya pun rasa capek dan bosan itu, rasa yang ada tapi saya pura-pura tidak merasakan itu benar-benar menjadi kenyataan. Nah, akhirnya benar-benar hilang. Dan saya mengibaratkan di sini teman-teman. Saya mengibaratkan sensasi ini dalam pengalaman saya itu, saya ibaratkan sebagai hantu. Maksudnya begini teman-teman. Ketika kita, pasti wajar manusiawi ya, ketika manusia melihat hantu itu pasti takut. Akan tetapi kalau hantu itu muncul setiap hari, pasti lama-lama juga kita tidak akan takut. Nah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Memang di awal kemunculan pasti kita histeris, kita takut. Tapi kalau seandainya itu munculnya setiap hari, yang akan terjadi akan kehilangan rasa takut. Nah, itu yang saya maksud teman-teman dengan rasa cuek ini. Dan akhirnya benar-benar cuek itu melahirkan sesuatu yang positif. Saya pura-pura tidak merasakan, akhirnya ya sudah. Sampai pada saatnya saya tidak merasakan sensasi itu, ya saya tidak sadar kalau saya itu sudah sembuh. Nah, seperti itulah proses kesembuhan atau hadirnya kesembuhan di dalam diri saya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil sisi-sisi positif sehingga menjadikannya sebuah motivasi untuk beranjak sembuh dari penyakit GERD dan anxiety ini. Satu pesan saya untuk teman-teman, jangan putus asa. Kenapa? Karena hari kesembuhan itu nyata teman-teman. Hari kesembuhan itu ada. Teman-teman akan kembali pulih seperti sedia kala. Teman-teman akan merasakan hari-hari tanpa tekanan rasa panik, cemas, dan takut yang berlebihan. Ya semuanya menjadi menarik. Menarik seperti awal-awal
kita sebelum terkena GERD dan anxiety. Dan itu saja menurut saya teman-teman, pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung segera diberi kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.